Jadi kalau kontennya bagus, otomatis si traffic marketer ini terbantu dengan konten yang ada gitu. Otomatis trafficnya naik. Ketika trafficnya naik, otomatis nanti bisa jadi penjualan juga ikut naik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel channel dadakan. Uh, ini video pertama aku sharing tentang digital marketing. Nah, banyak orang yang belajar tentang digital marketing, tapi hanya memikirkan teknisnya sehingga tidak menjalankan prosesnya step by step secara maksimal, sehingga hasilnya juga nggak maksimal gitu. Dan ini yang sudah saya alami selama 1 tahun saya belajar digital marketing, khususnya digital fundraising gitu. Nah, di video kali ini teman-teman, aku coba untuk sharing tentang bagaimana sih proses digital marketing agar di setiap prosesnya itu berjalan secara maksimal. Nah, berikut adalah prosesnya. Nah, pertama itu ada content creator. Yang kedua ada traffic maker. Yang ketiga itu ada delivery atau CS, customer service ya. Yang keempat adalah uh, keuangan ya. Ini bahasa Inggris lagi, finance, keuangan. Nah, di awal-awal aku belajar ya, di awal-awal aku dapet ini gitu, semua ini dilakukan sendiri, semua aku lakukan sendiri. Jadi sebenarnya bisa sendiri, tapi kalau seumpamanya campaignnya banyak itu nggak bisa. Kalau cuma satu ya mungkin oke lah kita bisa jalanin gitu, tapi kalau campaignnya banyak udah bingung. Makanya kita harus bikin tim. Nah, tim itu dibagi dari 4 ini gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama adalah content creator. Nah, ini penting ya, content creator penting. Jadi masing-masing ini penting semuanya. Jadi nggak ada yang paling penting, tapi semuanya penting karena saling berkaitan. Nah, content creator ini adalah tim yang nantinya orang yang nantinya akan bikin website atau landing page atau copywritingnya, aset visual, dia yang bikin aset visualnya, desainnya, dia yang bikin videonya, ngedit videonya. Tim ini juga nanti yang bikin landing page-nya gitu. Jadi di sini nih memang orang-orang yang ahli di bidangnya gitu, di bidang konten gini. Jadi konten yang dihasilkan tuh kreatif, konten yang dihasilkan tuh nggak hard selling banget gitu. Konten yang dihasilkan juga menghibur, bisa jadi menghibur atau mengedukasi sehingga orang itu uh, tanpa sadar itu tertarik dengan produk ini gitu. Produk yang kita iklankan gitu. Nah, apa aja di sini? Banyak ya kerjaannya di sini. Copy, terutama copywriting. Terus dia yang nulis gitu, nulis kopinya gitu, yang dibikin tulisannya gitu. Terus di sini juga bikin landing page, bikin website, terus bikin all shop, terus bikin konten Instagram, bikin konten YouTube, dan bikin konten untuk Facebook karena beda-beda sebenarnya. Nah, selanjutnya konten itu nanti akan diproses oleh tim traffic maker. Nah, di sini nih adalah proses orang untuk mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti dari traffic itu berbuah lead selanjutnya ya lead itu ada yang langsung closing orderan atau closing donasi kalau dalam fundraising ya. Nah, di sini nih proses Facebook marketing, Facebook Ads, ya admin sosial media itu di sini, terus pokoknya yang mendatangkan liker, subscriber lah di sini tuh prosesnya di traffic gitu, insya Allah. Nah, dari sini tuh nggak cukup di sini aja. Apakah orang yang datang itu langsung closing, orang yang ngechat itu langsung closing order? Ada, tapi sebagian besar juga enggak gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah mencoba mungkin tahu ya tantangan tentang ini ADP. Makanya kita perlu yang namanya tim CS, customer service yang nanti dia mendelivery, menerima
dan menjawab pesanan yang ada gitu. Terus follow up juga, dia melakukan repeat order. Intinya adalah tim CS ini adalah melakukan closing pesanan transaksi sebanyak-banyaknya daripada yang dihasilkan traffic ini gitu. Misalkan ini trafficnya nggak ada nih, ya tim CS-nya ya apa ini yang mau datang, makanya traffic ini harus datangin banyak gitu agar tim CS-nya bekerja maksimal. Dan tim CS ini juga nggak asal-asalan, nggak cuma jawab oke gitu, nggak. Jadi ada orang-orang yang memang ahli di CS ini yang nanti dia bisa mendelivery calon-calon pembeli, karena ada kadang calon-calon pembeli itu kan dia nanya-nanya dulu kan, dia harus sabar gitu, nanya-nanya dulu, nanya-nanya nggak jadi beli gitu. Tapi kalau CS-nya ahli, dia bagaimana uh, uh, dengan tidak berbohong ya, itu untuk bisa closing, walaupun di hari pertama, pekan pertama nggak closing nih, nanti di pekan kedua nanti di follow up lagi, ditanya lagi, ditawarin lagi gitu, nanti akan uh, apa perlahan closing gitu. Nah, yang paling penting selanjutnya adalah keuangan. Nah, keuangan ini yang mengcover biaya kebutuhan teman-teman semua di content creator, di traffic maker, di delivery CS. Misalnya content creator nih, kita butuh tools ini, kita butuh aset visual, kita butuh video gitu kan untuk dibikin konten. Nah, kan butuh dana tuh untuk bikin konten dan materi iklan untuk konten. Nah, makanya ada yang ngawasin. Oh ya, boleh. Nanti dananya kasih segini, kita beli tools ini. Nah, sama juga traffic maker. Nah, traffic maker ini yang biasanya paling ngabisin banyak uang karena dia ngiklan. Terus ya dia semuanya di situ. Facebook Ads, Instagram Ads gitu kan, ngiklan semua. Nah, otomatis ada orang keuangan yang mengawasi. Jadi jangan sampai ini udah ngiklan banyak tapi nggak ada yang masuk di sini gitu, nggak ada yang closing gitu, nggak ada yang closing, nggak ada yang masuk, ini nggak ada kontak yang masuk nih, kenapa nih nggak ada yang closing gitu, udah 1 juta per hari gitu kan uang yang dikeluarkan, tapi di CS nggak ada gitu. Nah, makanya ada orang keuangan yang memantau, walaupun nanti si pengiklan itu juga memantau kan, biasanya itu dibuat KPI ya, kalau di aku tuh ada KPI, misalnya gini, kalau 1 hari 10.000 itu harus mendapatkan donasi atau mendapatkan closing. Kalau 1 hari 10.000, jadi harus closing wajib 1 produk, karena 1 produk itu harganya keuntungannya itu misalnya keuntungannya itu 20.000 gitu, jadi masih untung ada 10.000 gitu, 10.000 iklan, 10.000 untung gitu. Jadi jangan sampai udah ngeluarin 10.000 1 hari tapi nggak ada yang closing, tapi biasanya memang nggak 1 hari itu juga gitu kan berjalan gitu. Jadi makanya diuji coba, di split test, audiensnya dilihat, nanti kita bahas di video-video selanjutnya insya Allah. Nah gitu teman-teman. Nah, semua ini bisa nggak sebenarnya dilakukan sendiri? Ya bisa aja. Nah, pertama-tama ketika saya baru nih diamanahi yang namanya digital marketing ini, kebetulan klien-klien di tempat saya kerja itu adalah lembaga sosial. Jadi prosesnya adalah fundraising. Jadi namanya itu digital fundraising ya kalau orang-orang bilang tuh ya. Ya prosesnya sebenarnya sama aja, tapi lebih ke fundraising gitu. Ya semuanya sendiri di awal-awal. Jadi kalau kalau orang-orang bilang tuh Superman ya. Superman tuh satu orang untuk melakukan banyak hal. Bikin konten, bikin copy sendiri, ngumpulin visual aset sendiri, ngumpulin video sendiri, foto sendiri, nah, dibikin materi sendiri gitu. Baru nanti diiklankan. Oh, diiklankan. Oh, dilihat. Oh, ada yang masuk nih, alhamdulillah masuk tuh. Jawab, closing, jawab, closing gitu. Ya alhamdulillah kalau landing page-nya itu otomatis ada transaksi kan. Otomatis bisa transaksi otomatis gitu, kayak kalau di crowdfunding tuh kayak ada kita bisa sharing happiness. Lah kalau enggak kan lumayan juga, apalagi kalau ada yang nanya-nanya di WhatsApp gitu. Kan lumayan juga tuh, kita butuh orang yang. Nah, tapi waktu itu saya sendirian. Terus keuangan juga saya ngatur sendiri nih.
berapa butuh dana sekian, masukin, berapa butuh dana sekian, apa aja yang butuhin sekian sekian. Tapi nih, kalau satu campaign bisa sendiri gitu. Nah, kan sendiri semua sendirilah ya, Pak. Hidup sendiri gitu. Udah sendiri, semuanya kerja juga sendiri, nggak masalah. Kalau satu campaign itu bisa ke handle gitu. Tapi kalau semuanya udah 5 campaign nih dari klien, nih 5 campaign nih harus sukses. Buset kan 5 campaign harus sukses semua. Sedangkan materi campaign itu kan beda-beda tuh. Jadi nggak semua produk itu orang suka gitu. Tapi gimana caranya supaya semuanya nyampe target gitu? Ya kan nggak bisa sendiri. Jadi harus bangun tim ini. Ya seperti inilah tim yang saya coba bangun sekarang gitu. Ya walaupun hanya 1, 2, 3 orang gitu. Tapi semuanya bisa saling melengkapi gitu. Jadi bagi-bagi tugas tuh, bagi-bagi tugas nih. Kamu konten ya, bikin konten ini nih. Oke, nanti saya bikin traffic maker. Nah, kalau aku tuh kuatnya di sini, di traffic maker karena copy bisa juga, tapi ya gitulah. Kan kalau nggak bagus ya nggak maksimal hasilnya ya. Makanya kita harus cari orang yang memang benar-benar bagus dalam membuat copy, ngedit video atau ngedesain gitu, biar hasilnya bagus gitu. CS juga gitu. Ada nggak sabar gitu kan. Ini orang nanya-nanya mulu, nggak closing gitu kan. Tapi memang harus ada orang-orang sabar yang ini. Nah, apalagi di keuangan nih. Aduh, ini keuangan nih krusial banget ya. Jadi, ya kalau kita perusahaannya sendiri gitu yang iklan sendiri, ya kadang ya rugi-rugi sendiri. Tapi kalau ini semuanya kita di perusahaan orang kan, perusahaan itu kan nggak mau tahu ya. Untungnya targetnya segini nih. Berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan? Misal targetnya dalam 1 bulan 100 juta. 100 juta nih, 100 juta. So, kamu butuh biaya berapa untuk supaya dapetin 100 juta ini? Tapi ingat ya, marginnya hanya berapa persen gitu. Misalnya, ini marginnya hanya 5% nih dari pendapatan. Jadi, atau 10% ya, biar enak ngitungnya. Aku nggak bisa ngitung-ngitung salah. Curhat. Eh, 100 juta, 10%-nya berapa? Berapa ya? 10 juta ya? Nah, itulah. Jadi biayanya 10 juta nih, kalau lebih dari 10 juta, nah berarti boncos kan gitu kan. Nah, itu jadi selain si pengiklan yang mantau juga, yang itu ada KPI namanya. Mungkin nanti kita sharing juga di videonya cara bikin KPI untuk Facebook Ads. Sama si keuangan ini memantau. Dia kan nanti mantau nih dari tim developer ini udah berapa closing nih kan masuk sini nih. Terus tim trafficnya nggak tiba-tiba minta dana terus langsung di ACC kan sama orang keuangan kan, karena nanti orang keuangan ini lihat berapa pemasukan. Kalau pemasukannya bagus, dananya dibutuhin, oke langsung lanjut, karena kan nanti bisa bisa jadi kalau iklannya bagus nanti kita naikin tuh biaya iklannya, naikin biaya iklannya otomatis nanti naik, trafficnya naik kan otomatis ke sini nanti larinya, oke naik. Tapi kalau dia minta nih, tapi oh di sini kok nggak ada closing nih, gimana dong? Uang udah banyak dikeluarin tapi kok kenapa closing? Coba cari dulu masalahnya di mana gitu. Baru nanti di closing kan gitu. Ya gitu teman-teman. Nah ilmu ini ya saya baru belajar ya. Baru 1 tahun nih. Alhamdulillah 1 tahun. Tapi alhamdulillah dengan metode ini ada hasilnya gitu. Dan ini juga saya dapetin banyak ya dari kursus-kursus, dari baca buku, terus dari podcast, dari apa namanya YouTube gitu. Jadi ini bukan belajar asal-asalan. Nah, alhamdulillah, ini hasilnya. Kebetulan saya di Digital Fundraising, kliennya di Digital Fundraising, kliennya itu lembaga sosial, jadi carinya untuk lembaga sosial gitu. Dan ini metodenya udah saya terapin. Dan kebetulan 2 ini nih masih sendiri loh sebenarnya. Masih sendiri gitu. Ada campaign-campaign lain yang udah berdua gitu. Ini awalnya nih sendiri nih. Ya, ada sih. Awal itu tim kontennya, tapi belum ada CS-nya. Baru ini gitu. Ini doang gitu. Tapi kebanyakan memang
kadang kalau misalnya kontennya memang kurang bagus, coba buat-buat sendiri gitu kan benchmark ke yang lain juga. Nah, ini dua lembaga yang berbeda ya. Ini dua lembaga yang berbeda, juga dua program yang berbeda. Teman-teman kalau mau bantu donasi juga nanti bisa message aja gitu. Oke, teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, gitu. Dan teman-teman tanyakan apapun di kolom komentar untuk berbagi ya, insight baru. Wah, bisa jadi banyak ilmu yang nggak tahu. Ya, nanti teman-teman share aja di sini. Atau nanti ada teman-teman yang mau nanyain studi kasus tentang Facebook Ads ya. Facebook Ads khususnya, itu nanti kita bisa sharingkan videonya di sini. Ataupun teman-teman nanti oh ini nggak bener nih kayak gini nih, yang bener gini 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 gini. Oke, aku coba untuk belajar juga nih banyak nih, karena yang namanya digital marketing ini bukan ilmu yang pakem apa Facebook Ads, nggak ada ilmu pakemnya, jadi berubah terus, berkembang gitu. Makanya aku bikin video ini sebenarnya untuk menguatin aku belajar, terus menguatin nanti bantu juga ya. Dulu waktu pertama belajar tuh, aduh belajar gimana sih gini-gini ya, mencoba untuk membuka keresahan ya untuk pertama belajar gitu. Nah, teman-teman yang punya insight baru bisa dibagikan. Jangan lupa di kolom komentarnya juga, jangan lupa di subscribe lagi ya gitu teman-teman. Itu aja untuk video kali ini, moga-moga lanjut video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.